Aja nggodhog anggrancana apane ingsun ya sun jatining urip matiku saka henu heneng heninge cipta sing ngangsana hatawang tuwang prajaku ing ngaran pura kancana bebetenging rajek wesi Dununge wong urip niki lakon benjan yen bos pelastro wong mati yang parane Kisah ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Zizi. Zizi ini berdomisili di Depok, Jawa Barat. Awalnya pada saat Zizi kecil itu, Zizi seringkali melihat sesuatu yang menyeramkan. Tapi karena Zizi waktu itu masih SD, jadi dia sama sekali tidak berpikiran bahwa yang dilihatnya itu adalah sosok jin yang menyeramkan. Jadi pada saat SD itu Zizi seringkali melihat sosok atau wujud yang menyeramkan, seperti pakaian sosok yang berpakaian compang-camping, terus wajah yang menyeramkan. Tapi Zizi menganggap itu adalah orang gila gitu loh. Dia tidak sempat berpikir atau belum sampai berpikir ke arah sana pada waktu itu. Kadang pada saat Zizi sendirian itu seringkali dia ketemu dengan sosok yang wajahnya yang menyeramkan, kadang matanya yang tertarik seperti itu, atau mulut yang menganga lebar dengan taring yang panjang gitu. Zizi pada saat itu berpikir itu adalah sosok manusia yang pakai topeng gitu. Jadi tidak pernah berpikir bahwa dia bertemu dengan sosok jin sebenarnya. Nah, pada waktu menginjak SMP, Zizi semakin yakin kalau yang dilihatnya selama ini itu bukan manusia, tapi sosok jin yang menyerupai sosok-sosok yang menyeramkan seperti itu. Kenapa Zizi yakin? Karena pada saat SMP itu dia pernah berjalan dengan salah satu temannya itu di sebuah lapangan yang besar dan sepi. Dia itu melihat sosok yang besar, tinggi besar, terus bulunya lebat seperti orang hutan tapi serba hitam semua, matanya besar merah, terus dengan gigi taring yang keluar menjulang ke atas gitu loh. Jadi Zizi itu melihat sosok yang besar gitu loh, sampai dia menonggak ke atas. Akhirnya Zizi itu bilang ke temannya, kamu nggak lihat itu? Kamu nggak lihat ke atas gitu. Nah temennya kan bingung karena temennya nggak sama seperti Zizi gitu loh. Zizi ketika itu melihat sosok yang besar hitam dengan mata yang merah gitu kan,
terlihat dari atas gitu sambil memainkan tangannya gitu. Tapi akhirnya teman Zizi itu nganggap, kamu itu ngaco, kamu itu sih. Loh, serius, aku lihat sosok besar itu loh, bulunya hitam besar gitu. Nah, temennya nganggap Zizi itu mengigau atau halu dan lain-lain. Nah, sejak itu Zizi menyimpan apa yang dia lihat gitu. Sama sekali dia tidak mau cerita ke temennya karena takutnya dia dianggap halu dan lain-lain, berimajinasi dan lain-lain. Nah, berjalannya waktu itu Zizi malah sering kali melihat hal-hal yang aneh. Kadang itu dia ditemui sosok yang menakutkan di tempat-tempat sepi. Nah, sering kali seperti itu, tapi Zizi masih menyimpan hal itu sendiri dan nggak mau cerita ke siapa-siapa karena takutnya Zizi dianggap halu oleh teman-temannya gitu loh. Sampai satu ketika Zizi duduk di bangku SMK waktu itu, dia masih belum mau cerita bahwa Zizi itu punya kelebihan gitu loh. Jadi teman-temannya masih nganggap Zizi itu biasa, seperti orang-orang biasa. Sampai satu ketika itu Zizi dan teman-teman ini punya rencana untuk main ke Curug di daerah Bogor situ. Curug itu kalau di Jawa Barat itu namanya air terjun ya. Kalau di Jawa Timur kita kenal dengan coban biasanya. Dan setiap kali air terjun itu punya sejarah sendiri-sendiri. Kalau misalnya di Kakek Bodo yang ada di Jawa Timur itu menceritakan tentang seorang kakek yang awalnya dia ikut orang Belanda bekerja di situ, lalu kemudian si kakek ini memutuskan untuk menyendiri di tengah-tengah hutan di dekat air terjun yang ada di Tretes itu. Kemudian orang Belanda ini menjuluki kakek ini dengan kakek bodoh karena meninggalkan semua kemewahan lalu hidup sendiri di tengah hutan. Akhirnya air terjun itu dikenal dengan air terjun kakek bodoh. Begitu juga ada di daerah kaki Gunung Kawi itu ada yang namanya Coban Kelotak. Itu sejarahnya karena setiap malam air terjun yang ada di daerah itu setiap malam itu terdengar suara batu yang berjatuhan yang kelodak gitu. Akhirnya air terjun itu dinamai Coban Kelotak. Nah, begitupun dengan curug yang ada di Jawa Barat ini, yang kebanyakan di Jawa Barat dinamakan curug karena sejarahnya yang mau dikunjungi oleh Zizi dan kawan-kawan ini nama curugnya adalah Curug Putri Kencana. Kenapa dinamakan demikian? Karena banyak mitos yang beredar bahwa di curug ini seringkali terdengar suara perempuan yang kadang itu menangis, kadang juga bernyanyi. Ada mitos yang mengatakan bahwa di situ seringkali terlihat penampakan noni-noni Belanda. Ada juga warga situ yang bilang bahwa di situ itu tempat bertapanya orang-orang kerajaan di zaman dulu. Jadi awalnya memang curug tersebut bukan tempat wisata tapi tempat untuk bersemedi. Nah, warga juga seringkali melihat seorang putri dari kerajaan itu yang tiba-tiba lewat dengan kereta kencananya gitu dari kejauhan. Makanya curug tersebut dinamai Curug Putri Kencana. Hari itu Zizi dan teman-teman ini berangkat ke sana rame-rame, 8 orang termasuk Zizi, 4 orang cewek dan 4 orang cowok ke sana. Nggak tahu berangkatnya jam berapa, yang Zizi masih ingat dia sampai di curug tersebut itu sekitar jam 2 siang. Kemudian mereka main-main air dan lain-lain. Nah, memang curug-curug di daerah Bogor itu memang terkenal airnya yang jernih sekali sampai terlihat di dasar sungainya gitu loh. Jadi ada air terjun kecil yang kemudian terdapat kolam di situ yang bisa buat berenang. Ada yang sampai ketinggian sekitar 2 meter sampai 4 meter. Nah, setelah main-main air itu di atas itu ada semacam jembatan. Itu yang menghubungkan antara satu desa dengan seperti hutan yang lebat gitu. Nah, karena jembatan itu menarik, akhirnya Zizi dan salah satu temannya, Aan namanya, dia nyoba foto-foto di situ. Nah, pada saat foto-foto, itu Zizi melihat di ujung jembatan itu dia ngelihat
kayak nenek-nenek dengan pakaian kerajaan itu, dengan stagen warna hijau dan baju kebaya hitam. Itu nenek-nenek tua, rambutnya putih sampai sepinggul. Dia pakai tongkat, hanya diam ngeliatin Zizi dan Aan yang lagi foto-foto. Nah, karena Zizi yang waktu itu difoto, jadi dia fokusnya hanya ke nenek-nenek yang ada di ujung jembatan itu. Terus si Aan ini ngajak Zizi, ayo sih kita ke ujung situ yuk, ke ujung jembatan. Nah, Aan ini menunjuk ke arah di mana ada nenek-nenek di pojok itu. Nah, Zizi itu agak gini, An, nggak usah An, kita di sini aja yuk. Udah nggak apa-apa, di situ agak bagus itu pemandangannya gitu. Nah, ketika Zizi ngomong kayak gitu, Aan ini masih terus menuju ke arah nenek-nenek yang diam tadi. Jadi ada nenek-nenek diam dengan memandangi mereka berdua. Pada saat Aan mau mendekat ke nenek-nenek itu, Zizi itu teriak, Aan, jangan ke situ Aan, jangan ke situ. Saat Aan noleh ini hampir aja ini Aan nabrak sosok nenek-nenek itu tadi. Untung Zizi teriak itu tadi dan Aan noleh. Akhirnya Aan balik ke arah Zizi terus tanya, kenapa sih? Enggak, udah jangan ke situ yuk. Nah, akhirnya mereka cari tempat foto lagi kan di daerah situ. Pada saat Aan sama Zizi ini foto-foto, Zizi ini fokusnya ini ada di aliran air terjun itu. Dia itu ngelihat kayak ada batu ukuran besar. Terus di situ dia ngelihat ada sebuah singgasana yang bagus sekali dengan sepuan emas gitu. Dia itu ngelihat ada kayak putri raja itu duduk dengan anggun gitu kan, dengan anggun sambil memandangi Zizi. Dan jadi Zizi itu pada saat dipotret itu, pada saat foto-foto itu dia nggak fokus. Sesekali itu dia ngelirik ke arah air terjun itu di mana ada putri yang duduk di singgasana itu. Dia ngelihat gitu. Nah, putri yang cantik itu, dia dengan anggun duduk itu sambil memandangi Zizi. Dan pada saat mereka saling bertatap-tatapan itu, putri itu senyum ke arah Zizi sambil senyum gitu. Nah, Zizi yang ngerasa disenyumi oleh putri itu, akhirnya dia nyambut senyumnya putri itu tadi. Dia nyambut senyumnya. Tapi ada juga rasa takut karena dia ngelihat sesuatu yang pasti bukan manusia gitu. Karena posisi singgasananya itu ada di dekat air terjun, ada batu besar itu, ada putri itu duduk di kursi yang sebelah air terjun itu. Nah, akhirnya Zizi ngerasa nggak nyaman dengan adanya putri itu. Zizi ngajak Aan turun, ayo Aan, udah yuk selesai yuk. Akhirnya mereka istirahat di warung yang ada dekat situ. Saat mereka minum teh dan segala macam, nggak lama setelah itu Zizi itu ngerasa badannya itu agak mual, terus agak nggak enak badan, di tengkuk belakangnya itu agak berat gitu. Terus dia izin ke teman-temannya. Nah, karena ini Zizi ini sungkan kalau mau ngajak pulang, ini sungkan karena teman-temannya masih asik bercanda dan segala macam itu. Terus Zizi sempat nahan sebentar rasa mual dan sakitnya itu. Tiba-tiba pusingnya ini semakin nambah, kayak di tengkuk belakang ini berat gitu. Terus dia terpaksa ngomong ke teman-temannya, teman-teman pulang yuk, aku agak nggak enak badan ini. Akhirnya teman-temannya, oh kenapa kamu sih? Agak pusing, aku mual gitu. Akhirnya teman-temannya memutuskan, ayo yuk pulang yuk. Nah, itu sekitar jam 4 sore. Pada saat mereka memutuskan untuk pulang itu, tiba-tiba yang cuaca yang semula cerah dan nggak mendung sama sekali, itu tiba-tiba gerimis. Akhirnya mereka mempercepat langkah kaki menuju ke parkiran motor itu kan. Begitu sampai di parkiran motor ini, hujan ini semakin deras. Nah, akhirnya teman-teman memutuskan untuk, ayo cepet yuk, kita jalan aja yuk. Memutuskan untuk tetap jalan menuju pulang. Masih di desa itu, hujan ini semakin deras. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di satu warung yang terbuat dari gubuk-gubuk bambu itu. Mereka berhenti di situ untuk berteduh kan, sambil pesan beberapa minuman. Kemudian di situ Zizi itu ngerasa badannya ini semakin nggak nyaman, semakin kayak capek di bagian belakang, terus pusing. Dia itu melihat warung itu ada satu ibu-ibu dan satu anak.
kemudian ada satu ibu-ibu lagi yang ada di situ. Nah, pada saat Zizi merasa mual, pusing dan lain-lain itu, ini pusingnya ini semakin bertambah. Terus tiba-tiba Zizi itu yang dia ingat terakhir itu dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kemudian dia terus pingsan. Nah, pada saat pingsan ini keterangan dari teman-teman Zizi itu bahwa Zizi itu ketika pingsan, ini teman-temannya panik semua. "Si, kamu kenapa sih?" Jadi ada yang mijetin, ada yang bangunin, Si, bangun sih, kamu kenapa sih?" Terus ada yang minta minyak kayu putih ke ibu itu, "Bu, ada minyak kayu putih, Bu." "Nah, kenapa, Mbak?" "Itu teman saya pingsan," gitu. Jadi pada saat Zizi pingsan itu, Zizi itu merasa ada di tempat yang terang banget gitu, putih terang, tapi ada satu sosok di depan Zizi itu. Ternyata itu sosok putri yang dia temui di air terjun tadi. Jadi sosok putri itu duduk di singgasana yang tinggi gitu dengan sepuan emas itu kursinya. Terus tiba-tiba putri itu beranjak dari tempat duduknya seperti mau menghampiri Zizi gitu loh. Akhirnya putri itu bilang, "Mari sini, mari ikut." Nah, Zizi yang ngerasa takut dengan sosok ini, akhirnya dia bilang, "Enggak, aku mau pulang aja, aku mau pulang." Lah, putri yang cantik ini masih tetap ngajak Zizi gitu. "Yuk, mari, ikut aja, yuk, ikut." Nah, putri ini ngajak ikut Zizi, tapi Zizi enggak. Terus nggak lama kemudian Zizi ini tiba-tiba tersadar, dia cuman sempat kebuka mata sebentar sambil dia ini nangis gitu loh. Jadi teman-temannya itu yang ada di depan itu, ada di samping-samping, ada yang mijitin, ada yang manggil-manggil si, yang beberapa temennya yang cewek ini nangis semua kan. "Si, kamu kenapa sih?" Zizi ini cuma nangis terus sambil manggil-manggil, aku mau pulang gitu. Nah, pada saat seperti itu tangisan Zizi ini semakin kencang. Pada saat tangisan Zizi semakin kencang, ibu-ibu warung tadi ini mengarah ke arah Zizi. "Kenapa, Neng? Itu kenapa, Neng?" Temennya, "Nggak tahu, Bu, ini tadi kami dari Curug." Akhirnya ibu-ibu warung yang dua ibu-ibu tadi ini menghampiri Zizi dan teman-teman gitu loh. Neng, nyebut Neng gitu. Sambil terus, "Ayo tolong, ini yang teman-temannya bacain ayat-ayat Quran di telinga kanannya." Jadi pada saat seperti itu, Zizi ini tiba-tiba pingsan lagi, slak gitu. Pingsan, matanya terpejam gitu. Terus teman-temannya semakin histeris semua kan. Apalagi di luar ini masih gerimis dan nggak ada lalu lalang orang lewat di situ. Jadi pada saat Zizi terpejam matanya itu, ini salah satu ibu itu memegang urat nadinya Zizi ini, ternyata nggak ada urat nadi yang terdengar sama sekali. Begitu juga di bagian leher ini, tiba-tiba Zizi waktu itu sudah hilang nadinya. Pada saat itu juga ibu-ibu yang ada di situ itu teriak-teriak, "Neng, ya Allah," sambil nangis gitu, "Neng, istighfar, Neng, ya ampun, Neng, ya ampun." Nah, pada saat ibu-ibu itu histeris seperti itu, akhirnya teman-temannya Zizi ini semakin histeris juga. Si, bangun sih. Karena pada saat itu Zizi ini sudah pucat dan nadinya sudah nggak ada. Akhirnya teman-temannya nangis semua kan. Nah, cerita Zizi pada saat dia yang hilang nadinya itu, Zizi itu merasa dia itu sudah kayak di atas dan dia itu ngelihat badannya sendiri. Zizi itu ngelihat badannya sendiri dikerubungi oleh teman-temannya dan ibu-ibu tadi yang megang tangannya sambil nangis itu. Dia itu ngelihat persis badannya dengan kerumunan teman-teman itu. Pada saat itu juga Zizi itu ngelihat orang-orang yang ada di sekitar situ berlarian karena tangisan ibu-ibu tadi yang ada di warung. Jadi pada saat itu teman-temannya Zizi ini disuruh oleh ibu warung, "Neng, tolong Neng," di telinga kirinya dipanggil namanya terus, "Neng, Zizi gitu." Zizi dipanggil terus. Nah, si temannya yang cowok membacakan ayat-ayat Quran di telinga kanannya gitu. Jadi semua suasananya semakin riuh kan. Jadi yang cowok-cowok ini baca ayat-ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yang cewek ini manggil namanya Zizi di telinga sebelah kiri itu, Si, bangun sih."
Pada saat itu tiba-tiba Zizi blank dan keadaan gelap, benar-benar gelap. Dia nggak bisa lihat apapun kecuali ada suara temennya ini yang Zizi bangun sih, tapi dari arah yang sangat jauh gitu. Zizi bangun sih, dan dengar juga suara temennya yang cowok itu baca-bacakan ayat-ayat Quran, tapi suaranya ini jauh banget gitu. Akhirnya Zizi itu pelan-pelan itu ngikutin suara yang manggil, temennya yang manggil namanya itu, si bangun sih. Semakin dekat suara temennya ini semakin keras. Terus tiba-tiba Zizi mendekat, matanya mulai kebuka, dan saat itu teman-temannya ini histeris juga meluk Zizi gitu, si kamu bangun sih. Nah pada saat itu Zizi istighfar, astagfirullahaladzim, sambil nangis, terus-terusan nangis. Nah saat Zizi itu membuka mata, itu Zizi itu masih ngelihat sosok putri raja itu ada di belakang kerumunan teman-temannya, itu sambil melotot, terus kayak mau nuding Zizi gitu, sambil nuding ke arah Zizi. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian, salah satu temennya Zizi yang namanya Rahma ini kemudian kayak seperti kerasukan gitu. Seperti kerasukan, matanya melotot. Tiba-tiba dia ini, yang Rahma ini, mencekik lehernya Zizi gitu loh. Sambil mencekik lehernya Zizi, terus narik tangannya Zizi mau dibawa lari gitu loh. Lah karena di situ banyak kerumunan warga, akhirnya warga ini memegang si Rahma dan si Zizi ini, memegang Rahma dan Zizi. Terus kemudian ada salah satu bapak-bapak itu yang coba membacakan ayat-ayat Quran itu. Kemudian si Rahma ini sadar lagi, dan nggak lama kemudian warga berbondong-bondong bawa Zizi dan teman-teman ini ke salah satu rumah warga gitu. Ternyata kebetulan ada salah satu ibu yang ada di warung itu, yang kebetulan juga istrinya kepala desa yang ada di desa itu gitu. Pada saat di rumah kepala desa itu, kemudian beberapa warga ini manggil ustadz yang ada di desa itu untuk didatangkan di situ. Kemudian warga disuruh baca-baca ayat Quran semua sambil melingkar untuk menetralisir energi-energi negatif yang sempat nempel di Zizi dan teman-teman itu. Di luar itu hujan masih gerimis, dan beberapa warga ini berdiri di depan rumah sambil melihat kondisi Zizi dan teman-teman itu kan. Nah akhirnya si ustadz ini bilang, alhamdulillah Neng akhirnya nggak sampai jadi korban, Neng gitu. Nah, emangnya saya kenapa ya Pak gitu. Zizi bilang seperti itu. Ternyata pengakuan dari warga sekitar itu, Neng itu mau diajak sama putri, Neng, putri raja yang ada di situ. Memang putri itu sering kali ngajak, kadang-kadang itu pengunjung yang berkunjung ke Curug itu diajak untuk ikut ke kerajaan mereka gitu loh, kerajaan jinnya mereka. Beberapa hari yang lalu itu, Neng, ada rombongan wisatawan yang 2 orang laki-laki ini tiba-tiba lari ke desa, ke rumah warga itu, dan dia bilang kalau ada temennya yang tenggelam dan hilang di Curug situ gitu. Ketika dicari oleh warga, ternyata jasadnya belum ketemu gitu. Nah, pengakuan warga itu bahwa salah satu cowok yang hilang itu diambil oleh putri, dijadikan suaminya di kerajaan gaib mereka gitu. Nah, kejadian semacam ini beberapa kali juga terjadi di Curug Putri Kencana itu. Di tahun 2019 juga ditemukan beberapa pengunjung yang meninggal karena tenggelam di Curug Putri Kencana itu. Awalnya warga mengira itu adalah rayuan putri itu juga yang mengajak mereka ke alam gaibnya gitu. Akhirnya warga di sana ini saling ngasih minum ke Zizi, terus menceritakan tentang sejarah Curug itu.
Akhirnya Zizi nangisnya ini sudah mulai mereda, dan di situ saat itu Zizi ini matanya hitam semua karena nangis terus menerus kan, kejadiannya seperti itu. Akhirnya beberapa warga berinisiatif untuk mengantarkan Zizi dan teman-teman menuju ke rumahnya Zizi. Nah, yang cewek-cewek naik mobil, kemudian yang cowok-cowok di belakang ikutin naik motor gitu. Kejadian itu betul-betul diingat oleh Zizi, dan Zizi merasa pada saat itu dia mati suri sesaat. Yang dilihat oleh teman-teman, Zizi itu kehilangan nadinya sekitar 5 menit, tapi yang dirasa Zizi itu dia ngerasa dia lama sekali, seperti dia tersesat di ruang yang gelap banget dan nggak ada suara sama sekali gitu. Nah, hal itulah yang kemudian diceritakan Zizi kepada kembar asuhnya itu, yang awalnya dia bercerita Zizi ini sering kali melihat hal-hal yang gaib, yang awalnya dia nggak tahu bahwa yang dilihat adalah sosok jin, tapi kemudian dengan berjalannya waktu dia menyadari bahwa Zizi ini bisa melihat bangsa-bangsa jin gitu loh. Dan pengakuan dari kakak Zizi sendiri, ketika Zizi menceritakan sampainya di rumah itu, dia menceritakan ke orang tuanya bahwa kejadiannya itu dia beberapa kali pingsan dan sempat mati suri. Itu ibunya nangis, dan semua keluarganya ketika diceritakan Zizi hal itu, mereka semua nangis sedih gitu kan. Tapi ada salah satu kakak Zizi itu yang bilang bahwa kalau aku udah biasa lihat kamu seperti itu, karena kamu itu dulu sering kali melihat hal-hal yang seperti itu. Dulu kalau kamu ingat, kamu masih kecil itu, aku sama kamu sama bapak itu pernah di stasiun kereta. Waktu itu kita nyebrang rel, terus kamu itu tiba-tiba nunjuk ke arah sana. Itu seperti ada kereta yang lewat. Kamu itu teriak kenceng seolah-olah ada kereta yang mau lewat. Padahal saat itu aku sama bapak itu nggak lihat kalau ada kereta gitu loh. Ini pengakuan dari kakaknya Zizi gitu loh. Nah, itulah yang bisa diceritakan Zizi kepada tim kembar asuhnya, yang beberapa waktu kemarin kita juga mengkonfirmasi kebenarannya, dan Zizi mengakui bahwa kisah ini benar adanya, dan Zizi juga mengirimkan pengakuannya secara live melalui video berikut ini. Oke guys, jadi di sini aku mau cerita tentang pengalaman pribadi aku waktu aku main ke Curug Putri Kencana. Jadi setelah aku pingsan di warung itu, kalau kata temen aku tiba-tiba nangis kejar banget, sek-sekan sampai kayak nggak bisa nafas gitu. Sambil tangan aku tuh sampai ngepel kayak gini kencang banget, karena yang aku rasain tuh aku kayak ditindih sama sesuatu, tapi aku nggak tahu yang nindihin aku itu apa, sosok apa aku tuh nggak tahu. Badan aku bener-bener nggak bisa gerak, kaku, sampai aku mau ngomong pun aja tuh nggak bisa. Aku berusaha nyebut nama Allah, aku istighfar, aku berusaha untuk nyebut takbir, sampai akhirnya aku bisa melek dan cuman nangis aja sambil bilang nggak mau, aku nggak mau ikut, aku mau pulang, aku mau ketemu mama, aku mau ketemu papa, aku mau ketemu teman-teman. Akhirnya ibu yang di warung itu keluar dan nanya ke temen aku, "Neng, ini temennya kenapa?" Karena aku nangis terus dan cuma nangis terus, akhirnya kata yang terakhir aku ucap itu Allahu Akbar. Jadi aku nyebut Allahu Akbar dan tiba-tiba aku pingsan. Yang aku rasain itu aku ada di satu ruangan tuh yang bener-bener gelap banget, bener-bener gelap banget. Itu yang aku rasa. Tapi kalau menurut temen aku, nadi aku sempat berhenti, dan temen aku yang namanya An itu ngecek nadi aku di tangan, dan si ibu yang di warung itu ngecek nadi aku di bagian leher, dan nadinya tuh bener-bener berhenti. Akhirnya teman-teman aku pada nangis, Aan pun yang ngecek nadi aku pun nangis sampai ketakutan, dan si ibu juga nangis sambil bilang,
ya Allah neng, nyebut Gusti Allah neng, nyebut Gusti Allah neng gitu. Allahu Akbar, ya Allah neng, astagfirullah, nyebut Gusti Allah neng. Karena si ibu teriak-teriak, akhirnya warga pada keluar dan bantu doa. Temen aku nanya, Bu, ini temen aku kenapa? Dan si ibu jawab, bantu doa ya neng, temen neng mau dibawa sama si Putri. Neng bisikin aja di telinga kirinya, panggil-panggil namanya, suruh dia pulang. Dan Mas, jadi si ibu itu nunjuk temen aku yang namanya Ani itu untuk bisikin di telinga kanan aku ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang aku rasain di saat itu tuh, aku ada di ruangan yang bener-bener gelap banget. Terus tiba-tiba kayak di depan aku gitu ada cahaya yang membentuk kayak gerbang gitu, kayak gerbang itu cahaya. Dan aku ngeliat si sosok Putri yang aku lihat di singgasana tadi, dia itu berdiri di depan gerbang itu sambil bilang, mari ikut saya. Dan dirinya tuh kayak anggun banget gitu dan senyum. Itu orangnya sosoknya itu bener-bener cantik banget. Dan dia manggil aku, mari ikut saya. Terus aku terus nolak, aku terus bilang nggak mau, aku mau pulang, aku nggak mau ikut, aku selalu nolak. Dan cahaya gerbang itu tuh rasanya kayak aku bener-bener ketarik sama cahaya gerbang itu, sama cahaya itu. Tapi di sisi lain aku dengar suara temen aku yang namanya Amel manggil nama aku. Aku dengar suaranya kayak gini, Cia, ikutin suara Amel. Akhirnya aku terus berusaha untuk ngikutin suara Amel. Aku ngikutin dimanapun suara itu ada, aku terus ngikutin. Sampai akhirnya sebelum aku balik ke tubuh aku ngeliat tubuh aku berbaring di atas bale di warung itu, dan dikelilingin teman-teman aku yang sambil nangis dan berdoa, dan juga dikelilingin sama warga yang sambil bantu ngedoain aku. Dan dalam kedipan mata, alhamdulillah aku bisa balik lagi ke tubuh aku. Aku benar-benar bersyukur banget sampai detik ini aku masih dikasih kesempatan untuk hidup. Jadi itu yang aku rasain waktu aku mati suri. Zizi menceritakan kisahnya di Kembara Sunyi dengan tujuan tidak lain untuk berterima kasih kepada warga yang pada saat itu sudah menolong Zizi dan sudah berbaik hati dan dengan tulus menolong Zizi pada saat itu, merawat dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih sama sekali. Nah, tujuan Zizi menceritakan kisah ini semoga warga desa yang ada di sekitaran Curug Putri Kencana itu menonton tayangan ini, dan Zizi mengucapkan terima kasih yang sangat kepada seluruh warga desa yang telah menolong Zizi dan sudah berbuat baik kepada Zizi dan teman-teman. Semoga kisah ini bisa memberi hikmah untuk kita semua.